Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat-nikmat lainnya sehingga kita dapat beraktivitas di pagi hari ini. Salawat dan salam kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Pada kesempatan kultum kali ini, saya akan menyampaikan sedikit motivasi dengan judul manusia yang paling mengagumkan imannya. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapakah manusia yang paling mengagumkan imannya?" Ya Rasulullah. Lalu para sahabat menjawab, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" Itu sudah pasti. Bagaimana mungkin para malaikat tidak beriman kepada Allah? Sedangkan mereka memang langsung ditetapkan untuk mengikuti segala perintahnya. Apakah para nabi Rasulullah? Bagaimana mungkin para nabi tidak beriman kepada Allah? Sedangkan mereka langsung didatangi oleh malaikat Jibril dan mereka langsung diberikan wahyu yang turun dari langit. Apakah para sahabatmu ya Rasulullah? Itu sudah pasti. Bagaimana mungkin para sahabatku tidak beriman kepada Allah? Sedangkan mereka melihat langsung berbagai mukjizat yang diberikan kepadaku, dan aku selalu mengabari mereka setiap wahyu yang turun kepadaku. Manusia yang paling mengagumkan imannya adalah mereka yang datang sepeninggalanku, lalu mereka beriman dan mempercayaiku walau mereka tidak pernah melihatku, maka mereka itulah saudara-saudaraku. Ada suatu kisah, suatu hari orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul di rumah Abu Jahal. Lalu datanglah seorang yang bernama Tariq As-Saidalani, dan beliau berkata, "Sebenarnya membunuh Muhammad itu mudah, asalkan kalian mau menyetujui usulanku." "Apa usulanmu wahai Tariq?" tanya orang-orang Quraisy. "Muhammad biasa bersandar di dinding Ka'bah. Asalkan ada seorang dari kita yang mau naik ke atas Ka'bah dengan membawa sebongkah batu besar lalu menjatuhkannya tepat ke arah Nabi Muhammad, maka Muhammad pasti akan mati seketika." Lalu berdirilah seorang yang bernama Syihab dan dia berkata, "Jika kalian mengizinkannya, maka akulah yang akan membunuh Muhammad." Dan orang-orang kafir Quraisy pun mengizinkannya. Di keesokan hari, Syihab pun datang ke atas Ka'bah dengan membawa sebongkah batu besar. Lalu Syihab menjatuhkannya tepat ke arah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba datang sebongkah batu lain dari dinding Ka'bah yang menahan batu yang dilempar Syihab beberapa saat di udara hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari tempat duduk beliau, yang membuat batu yang dilempar Syihab jatuh ke tanah tanpa mengenai Rasulullah. Melihat itu pun Syihab takjub dan kaget dengan Rasulullah. Dia pun buru-buru turun dan mendatangi Rasulullah lalu menyatakan keislaman. Di kemudian hari, keislaman Syihab dan Tariq dikenal baik oleh masyarakat Madinah. Dan inti dari cerita ini, begitulah Syihab dan orang-orang sezaman dengan mereka. Mereka banyak masuk Islam setelah melihat berbagai mukjizat beliau, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah keimanan manusia di akhir zaman menduduki derajat keimanan yang paling utama, sebab mereka mempercayai Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah melihat dan melihat berbagai mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.